Halo bos, ketemu lagi dengan petani asik. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Sahabat petani, petani bawang merah se-Indonesia. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan mereview tanaman Pak Alin bos. Jadi tanaman Pak Alin ini ada kendala bos. Ini tanaman Pak Alin ini di usia 30 hari bos. Jadi tanamannya ini macet, kerdil, di umur 30 hari. Nah, di sini juga cuaca hujan terus, bos. Dan ini juga Pak Alin ini lagi mau melakukan pembilasan daun bawang merah, bos. Karena tadi malam kemarin hujan terus. Jadi ini saya akan mereview tanaman Pak Alin ini. Ada apa dengan tanaman bawang merah Pak Alin ini macet, bos, karena tidak bisa besar. Sekarang kita cek tanamannya seperti apa. Ini bos, ini umur 30 hari ini bos. Ini tidak sesuai seperti ini bos, 30 hari. Jadi Pak Alin ini pupuk terakhir dia belum melakukan pemupukan. Non pupuk kedua sudah dilakukan oleh Pak Alin. Jadi tanamannya kerdil-kerdil bos, seperti ini bos. Ini bos. Ini umbinya sudah ada yang terlihat bos nih. Udah ada yang lumayan yang lumayan ini umbinya lumayan besar walaupun kerdil bos. Jadi kita cek semuanya nanti bos, tanaman ini bos. Jadi bos, ini tanaman ini setelah saya lihat bos, di pengolahan lahan lahan ini kurang maksimal bos. Dan juga kelihatannya pupuk dasarnya ini kurang. Kemudian bibitnya juga ini kurang bagus bos, karena pertumbuhannya ini lambat bos. Dengan penjelasan Pak Alin ini bibit ini baru tumbuh sudah berumur 5 hari setelah tanaman ini baru tumbuh bos. Jadi ini kesalahannya ini tanahnya, pengolahan tanah ini kurang, kemudian pupuk dasarnya juga kurang, dan juga bibitnya kurang bagus bos. Jadi bagaimana cara supaya tanaman ini pulih kembali bos? Yang pertama kita lakukan pengecekan pH-nya dulu bos, dengan pH meter seperti ini bos. Ini bos, kita cek pH-nya. Kemudian kalau pH tanah ini masih asam, maka kita lakukan penaburan kapur dolomit atau kebok emas bos, CaCO3 kalsium karbonat. Kita tabur. Setelah penaburan kapur baru kita siram supaya kapurnya menyatu dengan tanah bos. Jadi itu langkah pertama, kita cek pH-nya dulu. Setelah dicek pH, kita lihat pH-nya apakah netral atau asam bos. Kalau asam baru kita lakukan penaburan kapur. Kemudian kalau misalkan pH tanahnya netral, maka tanaman ini kurang nutrisi bos. Jadi kita lakukan pengecekan nutrisi di dalam tanah bos. Jadi caranya seperti ini bos. Ini kita cek dulu pH-nya bos. Kita cek pH-nya, tancapkan ke sini bos. Kita cek apakah ini netral atau tidak bos. Tuh bos. pH-nya sangat bagus bos.
pH-nya hampir 7 ini, netral ini bos. Berarti ini kurang nutrisinya bos. Jadi harus kita lakukan pemupukan perbandingan 1, 2, 3 bos. Karena ini sudah umur 30 hari. Oke, kita ambil titik ini, kita ambil tanahnya bos. Oke bos, kita cek lagi bos. Cari yang kerdil-kerdil ini, kita ambil cukup 7 titik saja bos, kita ambil. Jadi nanti kita cek pH, kita cek unsur hara di dalam tanah dengan alat pengecek unsur hara bos. Itu ada di video saya cara pembikinan alat pH tanah, alat cek unsur hara di dalam tanah bos. Tuh bos. Ini bagus ini bos, pH-nya lumayan bos. Jadi ini sudah dapat kita pastikan ini unsur haranya tidak ada ini bos, kurang nutrisi tanaman ini bos. Tuh bos, kerdil-kerdil bos. Tapi insya Allah masih bisa diselamatkan bos. Ini 7, sangat bagus ini bos. Ambil lagi. Kita ambil 7 titik bos. Kalau yang nutrisinya banyak bos, ini bos tuh. Ini bagus ini bos. Kalau ada nutrisinya lumayan ini bos. Ini bos. Tuh, lumayan ini bos yang ini. Kita cek yang tanamannya yang kerdil-kerdil dulu bos. Ini lumayan ini bos. Tuh, berarti ini nutrisinya cukup ini bos. Ini bos, kita cek lagi nih bos. pH-nya kita cek dulu. Tapi kalau pH-nya asam baru kita tabur dengan kapur CaCO3 bos. Bagus, 6,7. Ambil lagi tanahnya, nanti kita cek lagi. Ini bos, kita tancapkan lagi sini bos. Masih di atas 6 juga bos. Jadi tanahnya sangat bagus nih bos. pH tanahnya netral nih bos. Jadi sudah dapat kita pastikan ini nutrisinya kurang. Nanti bos, setelah kita cek, ini harus kita lakukan pemupukan bos dengan perbandingan NPK 1, 2, 3 bos. Kemudian setelah kita lakukan pemupukan, kita spray dengan Flex J, KNO 3 dan juga magnesium, dan juga kita ikut sertakan lagi MAP bos. Walaupun ini sudah di umur 30 hari, tapi kita tetap lakukan penyepraian MAP karena tanaman ini masih banyak yang kerdil. Jadi yang kerdil-kerdil ini kita spray dengan MAP bos, supaya tunasnya cepat tumbuh bos. Kita spray terus dengan MAP. Dan yang sudah gemuk-gemuk, yang besar-besar, tidak usah kita lakukan penyepraian MAP karena terlalu banyak kandungan nitratnya bos. Tuh, mantap bos, 6,2. Oke, ambil lagi tanahnya. Oke bos, tuh kawannya Pak Alin sudah ngambil tanahnya bos, 7 titik. Ini pH-nya sudah saya cek. Oke bos, kita cek unsur hara tanahnya bos. Kita cek dengan peralatan yang sederhana bos. Oke bos, kita cek unsur haranya bos. Unsur hara di dalam tanah bos dengan peralatan ini bos. Di videonya ada cara pembikinan ini bos.
cara bikin alat ini. Judulnya itu cara bikin unsur hara di dalam tanah dengan paralon bekas. Kemudian bos, ini kita cek nanti. Tanah ini saya ambil tadi 7 titik bos. Jadi ini cuman saya masukin ke dalam gelas 5 bos. Cuman saya kasih 5 gelas. Jadi kita kasih dulu air bos. Kita kasih dulu air yang netral. Apakah ini menyala atau tidak bos? Jadi ini lahan Pak Alin ini nanti besok kita lakukan pemupukan ketiga bos. Kemudian bos, ini pupuk bos. Pupuk ini kita kasih air untuk mengetes lampunya bos. Jadi ini yang di gelas 5 gelas ini tanah yang di lahannya Pak Alin tadi bos. Oke bos, kita cek dulu bos yang pupuknya bos, nyala atau tidak. Ini bos, nyala. Ini yang pupuk bos. Kemudian kita cek lagi bos, kita cek tanahnya bos, apa ada unsur haranya atau tidak. Mati. Kita cek bos tanahnya bos. Tuh bos, nyalanya cuman sedikit bos. Berarti unsur haranya cuman sedikit di lahannya Pak Alin itu bos. Tuh bos, cuman sedikit sekali bos. Tuh bos, kemudian kita cek lagi. Kita cek lagi ini bos. Ini sama sekali tidak menyala bos. Oh, menyala sedikit bos. Berarti unsur haranya kurangnya banyak itu bos, sesuai tanamannya kerdil. Karena tanaman kerdil itu di usia vegetatif kemarin itu yang kandungannya N dan P itu sangat kurang bos, makanya tanaman itu kerdil bos. Ini kita cek lagi bos. Itu bos, ini nggak menyala bos, sama sekali tidak menyala bos. Yang ini yang tanaman yang kerdil tadi itu bos, sama sekali tidak menyala. Kemudian kita cek lagi yang ini bos. Ini juga tidak menyala bos. Tuh, tidak menyala bos. Ini juga tidak menyala sama sekali. Berarti unsur hara atau nutrisi di dalam tanah itu, di lahannya Pak Alin itu tidak ada nutrisinya bos. Jadi yang ada nutrisinya cuma sedikit, cuman ini juga kurang tidak menyala juga bos. Wah, kacau ini tanamannya Pak Alin itu. Berarti ini sisa dari pupuk sini bos. Oke bos, ikutin terus channel Petani Asik. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya bisa menonton notifikasi video berikut dari saya bos. Jadi bos, ini nanti setelah pemupukan besok ini akan dilakukan pemupukan ketiga dengan perbandingan NPK 1, 2, 3 bos. Jadi besok akan saya bikin videonya, cara pemupukannya. Dan juga bos, setelah pemupukan nanti kita lakukan penyepraian Flex J, KNO, kemudian magnesium untuk menghilangkan daun yang kuning. Dan juga tetap kita lakukan penyepraian MAP supaya tanaman yang kerdil bisa sehat kembali bos, bisa gemuk lagi bos. Jadi ikutin terus video ini, video channel Petani Asik. Setelah melakukan pemupukan, kemudian setelah melakukan penyepraian lewat daun, nanti akan saya bikin videonya lagi bos, bagaimana reaksi dan hasilnya bos. Oke bos, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.